Ini kan kakak kan ada template tulisannya di live kakak itu Tuhan Yesus Sang Pencipta. Iya, betul. Nah, apakah ada alasan konkret yang bisa direalisasikan di kehidupan nyata bahwa memang Yesus itu adalah Sang Pencipta? Oh, oke, good. Ya, memang betul cantik. Kalau semua agama itu ngeklaim ya bahwa Tuhannya lah yang menciptakan, itu wajar ya. Islam, Hindu, Buddha, Konghucu pasti ngeklaim ya Tuhannya lah sang pencipta ya. Begitu pula dalam Alkitab, imannya orang Kristen. Tuhan Yesus memberitahu kepada para nabinya, para rasulnya, dialah sang pencipta yang sejati. Makanya cantik, hanya Tuhan Yesus yang bisa memberitahu apa saja yang dia ciptakan dari hari pertama sampai hari ke-6 dengan begitu sistematis, teratur, dan teramat baik. Dan pada hari yang ke-7 dia berhenti dari penciptaan itu karena semua sudah diciptakan begitu indah, sempurna, dan teramat baik. Dan bukti validasinya adalah, implementasinya bagi kehidupan kita adalah seluruh dunia ini kakak cantik mengikuti 7 hari dalam seminggu. Itu dari Alkitab. Makanya ada hari pertama sampai hari ke-7, dan juga ada hari hari Minggu sampai hari Sabtu ya. Begitu pula ada 30 atau 31 hari dalam sebulan, 365 hari dalam setahun. Itu adalah dari Alkitab, karena Tuhan Yesus Kristus menciptakan benda-benda penerang di cakrawala sebagai tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Nah, itu bukti validasinya. Oke, kan kita tahu kan Kristen itu kan hadir ketika umat-umat sebelumnya sudah hadir. Lalu ketika Mbak bisa menyatakan bahwa Yesus itu pencipta, apakah orang-orang sebelum agama Mbak itu hadir itu diciptakan oleh Yesus, atau mungkin memang ada Tuhan lain yang menciptakan? Yang menciptakan apa? Menciptakan umat manusia. Namanya penciptaan kan seluruh alam semesta itu diciptakan seperti itu. Ya, justru karena Alkitab yang pertama sekali menjelaskan tentang penciptaan cantik. Nggak ada selain Alkitab. Alkitab itu kitab tertua, 1500 tahun sudah ada. 1500 tahun kitab Kejadian itu sudah ada yang ditulis oleh Nabi Musa. Dan Nabi Musa lah yang pertama sekali menuliskan tentang penciptaan. Tidak ada agama dimanapun di dunia ini yang menuliskan tentang penciptaan yang begitu sistematis selain Alkitab. Oke, baik. Sebenarnya tapi nggak usah bahas kami lah ya dari agama Islam. Berarti Mbak menyatakan bahwa agama-agama sebelum Kristen itu Tuhannya itu Yesus Kristus seperti itu. Suka atau tidak suka, atau mau atau tidak mau, sesuai dengan firman Tuhan yang tertulis di di Yesaya 44 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Jadi Tuhan Yesus itulah Tuhan semesta alam. Dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain Dia. Oke. Nah, ini kan saya mau tanya ini kan kalau misalnya di Islam itu kan kami menyatakan bahwa kitab-kitab sebelum Al-Quran itu, terutama Injil, itu kan penyempurnanya Al-Quran gitu ya. Menurut kakak, kenapa umat Kristen itu kayak menolak bahwa Al-Quran ini bukan penyempurna Injil gitu? Karena Tuhan Yesus Kristus ya berfirman kepada para nabi dan rasulnya, Dia tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel ya. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20 ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Haleluya. Ya, itu firman Tuhan yang tertulis di Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Artinya, Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta langit dan bumi, tidak akan pernah memberikan firman-Nya kepada bangsa lain selain bangsa Israel. Karena apa? Bangsa Israel itu adalah anak sulungnya Tuhan Yesus, bangsa pilihan. Kepada mereka lah diberikan hukum-hukum, ketetapan, dan firman. Makanya nabi-nabi dan rasul-rasul itu semua dari Israel. Tapi Tuhan Yesus memerintahkan,
agar apa yang mereka tuliskan dalam satu kitab itu, dalam kitab, disebarkan ke seluruh dunia. Makanya Tuhan Yesus mengajarkan di Yesaya 12 ya. Yesaya 12 ayat 4 sampai 5 ya. Pada waktu itu kamu akan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya, beritahukanlah perbuatannya di antara bangsa-bangsa, masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur, bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia, baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi. Jadi kita harus memasyurkan, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus di muka bumi ini, dan memberitahukan perbuatan-perbuatannya yang ajaib dan dahsyat, agar seluruh dunia mengetahui bahwa Tuhan Yesuslah Sang Pencipta, Sang Juru Selamat dunia. Karena apa? Yohanes 4 ayat 22, keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Oke, baik. Jadi dia tidak pernah memilih nabi di luar bangsa Israel. Itulah kenapa kami nggak percaya kepada nabi di luar bangsa Israel. Dan Tuhan Yesus berjanji tidak akan pernah memilih nabi di luar bangsa Israel. Berarti di agama kakak juga ada nabi-nabi ya? Maksudnya kalau kami kan ada 25 nabi yang kami percaya. Berarti di agama Kristen itu ada nabi-nabi juga ya? Justru Alkitab yang pertama sekali menuliskan tentang nabi. Kata nabi itu berasal dari bahasa Ibrani, ya, yaitu navi, yang artinya juru bicara Allah, ya, yang bermakna memberi keterangan, yang dimana karakteristik nabi itu adalah seorang pelihat. Dia mendengarkan suara Tuhan Yesus, ya, mendengar, bisa melihat Tuhan Yesus, dan apa yang disingkapkan Tuhan Yesus kepada mereka itu dituliskan dalam satu kitab lalu disebarkan. Mohon maaf, tadi saudari mengatakan 25 nabi. Kalau kami, Emangnya siapa aja itu nabi-nabinya, Mbak? kalau kami di nabi itu ada yang wajib kami percayai ya, ada 25 nabi. Mau menanya? Ya, boleh sebutkan siapa saja itu 25 nabi. Ya, sebutkan nabi itu namanya siapa saja. Anak TK ya, jadi saya menyanyi ya. Anak-anak nabi. Ya. Nama nabi dan rasul ada 25. Bentar. Nama nabi dan rasul ada 25. Ayo mari kita fokus sama-sama. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, Muhammad, akhirul anbiya, Muhammad al-Mustafa. Gitu. Oke, di sini timbul pertanyaan saya, Mbak. Bentar ya. Saya turun dulu soalnya ada tamu ya. Oh ya, oke. Oke, makasih Kakak. Iya. Saya mau nanya tadi itu familiar banget Musa, ya, Yakub. Familiar banget namanya. Itu orang mana ya? Bentar ya, sebentar. Oke. Ya, gimana Mbak My Table masih lanjut? Ini kalau mau lanjut. Oke. Melda di mute dulu sambil buka kamera ya. Mohon maaf nih Mbak, ketika Mbak menyampaikan 25 nabi, yang saya dengar di situ ada Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Suaib, Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya. Gitu ya, Isa dan Muhammad. Nah, yang mau saya pertanyakan Mbak, karena nama ini sangat familiar banget di Israel, yaitu Ibrahim mungkin beda ya, gini aja, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Daud, Yunus, Zakaria, Yahya. Ini bangsa mana Mbak? Saya jujur ya, karena saya tidak ada apa-apa. Ini saya juga belum mempelajari secara pasti nabi-nabi itu berasal dari mana. Tapi mungkin ketika Mbak menyatakan bahwa nabi-nabi yang kami imani itu berasal dari Israel, mungkin benar karena memang tidak semua nabi dari bangsa Arab. Oh, jadi yang tadi Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Musa, Harun, Daud, Salomo itu mungkin Sulaiman ya. Ya, Yunus, Zakaria, Yahya itu orang Israel. Saya tidak menyatakan bahwa itu orang Israel, tapi jika misalnya kakak mengatakan bahwa nabi yang disebutkan itu sama dengan nabi Mbak dan itu berasal dari Israel, tidak menutup kemungkinan bahwa nabi yang kita percaya itu sama sebelum Nabi Muhammad atau sebelum Nabi Isa. Begitu yang kami tahu.
Karena bagi kami nabi-nabi itu memang Nabi Isa sekalipun yang menurut Mbak itu adalah Tuhan Yesus, itu juga kami percayai sebenarnya. Oke, jadi yang mau saya sampaikan adalah bahwa Nabi Isa itu bukan Tuhan Kristus. Tapi kalau yang nama-nama, ya, kalau nama-nama ini sangat familiar, Ishak, Yakub, Lut, ya, kemudian juga Musa, Harun, Salomo, Daud, Ayub, Yunus, Yesaya atau Yahya, Zakaria, itu sangat familiar di bangsa Israel. Dan mohon maaf dengan segala hormat Mbak, mereka itu orang Israel, mereka menyembah Yahweh Elohim, yaitu Tuhan Yesus, tidak pernah menyembah yang namanya Allah SWT. Oh iya, kalau dari kami kan kami mengimani bahwa mereka mengimani Allah. Hanya mungkin menurut agama Mbak kan mungkin enggak. Jadi ya, cuman saya penasaran gitu, kok ada namanya yang sama juga gitu kan, nama-nama nabi di Israel itu, sementara mereka itu menyembah Yahweh Elohim, ya, yaitu Tuhan Kristus yang ada dan yang ada, Eye Asir Eye gitu. Karena orang Israel, orang Yahudi itu kan menyembahnya Yod-Heh-Vaveh, ya. Yod-Heh-Vaveh itulah Tuhan Yesus itu sendiri. Jadi mereka tidak pernah menyembah yang namanya Allah, ya, Subhanahu wa Ta'ala gitu. Sebenarnya itu sih yang saya tanyakan. Sebenarnya kan saya menyadari bahwa memang beberapa ajaran yang saya sudah menonton live kakak dari beberapa hari yang lalu, dan kakak menyatakan beberapa ayat dari Alkitab kakak itu sebenarnya esensinya sama dengan yang kami pelajari, seperti itu, seperti tentang taubat, ataupun ketika kita memaafkan orang yang salah sama kita, kayak mama gitu loh. Cuman kan mungkin pengimanan terhadap Tuhannya itu Tuhan yang berbeda. Kok bilang esensinya sama, padahal udah jauh berbeda gitu. Kenapa Mbak mau menyamakan ke Alkitab gitu, sementara kami nggak mau disamakan dengan kitab manapun? Oke, baik. Sebenarnya